Anda kembali menyaksikan Metro Siang, kami dalami kembali kasus pembunuhan berantai Bekasi Cianjur di segmen ini. Dalam segmen Cek Fakta atau Fact Check, kami coba bantu Anda untuk mereview kembali kasus ini. Kita mulai pemirsa untuk di siang hari ini. Oke, ini adalah data yang pertama. Kasus ini ketahuan setelah polisi mendalami kasus keracunan sekeluarga di Bantar Gebang, Bekasi. Dari sini titik mulanya, pemirsa. Pada saat itu ketiganya meninggal dunia karena dugaan keracunan. Lalu polisi terus mendalami lagi apa penyebab sebenarnya kematian 3 orang ini. Dan penyelidikan menemukan fakta bahwa mereka tewas bukan karena keracunan. Jadi polisi menemukan bahwa bukan keracunan tapi diracun. Nah, polisi menemukan pelaku kejahatan berjumlah 3 orang, pemirsa. Yang Anda saksikan ini adalah Wawon Erawan atau Aki, berusia 60 tahun. Kemudian juga Solihin Duloh, ini 60 tahun. Dan MDD Solihudin berusia 34 tahun. Dari sinilah alasan para pelaku membunuh karena para korban mengetahui pelaku melakukan tindakan pembunuhan sebelumnya. Sehingga pelaku menghabisi nyawa korban dengan racun pakai pestisida yang dimasukkan ke dalam kopi. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan unsur kimiawi berbahaya dari muntahan para korban. Dari keterangan pemeriksaan ternyata semakin ketahuan kaitan dengan kasus pembunuhan lainnya. Ini akan mengantarkan kita ke informasi selanjutnya. Baik pemirsa, jadi para pelaku ini ternyata terlibat beberapa aksi kejahatan lainnya. Korban yang diracun di Bekasi adalah anggota keluarga dari pelaku sendiri yang bernama Wawon. Identitas korban adalah pemirsa yang di Bekasi dulu ya, adalah Ai Maimunah. Ini adalah istri siri dari Wawon berusia 40 tahun. Kemudian Ridwan, anak dari Ai Maimunah dari Didin, suami pertamanya. Ini berusia 18 tahun. Kemudian ada Rizwandi berusia 15 tahun. Ini adalah anak Ai Maimunah dari Didin di suami pertama. Nah, polisi mengembangkan kasus ini hingga ke Cianjur, Jawa Barat. Di sana polisi menemukan kerangka manusia yang dikubur di rumah milik Wawon alias Deden dan juga rumah Solihin alias Ihin. Kerangka manusia yang ditemukan yang ada yang meninggal sejak 2 tahun lalu hingga baru 2 bulan. Wawon ini dan kedua rekannya diketahui sudah menghabisi nyawa beberapa orang, termasuk 4 orang yang dikubur di Cianjur dan 1 orang yang dibuang ke laut. Polisi sudah merilis identitas korban. Mereka adalah Noneng, ini adalah mertua dari Wawon, pemirsa. Kemudian juga ada Wiwin, ini adalah istri pertama dari Wawon, anaknya Noneng. Kemudian Bayu, berusia 2 tahun, pemirsa. Lalu ada Farida yang merupakan TKW dan Halimah, istri siri Wawon, ibu dari Ai Maimunah. Lalu korban yang dibuang ke laut adalah Siti. Ini adalah TKW yang dikubur di Garut, informasinya seperti itu. Nah, lalu apa motif para pelaku? Jadi total sampai saat ini sudah ada 9 orang yang menjadi korban pembunuhan para pelaku. Sejauh ini polisi melihat motifnya adalah, ini yang akan menjadi informasi selanjutnya. Sementara ini motifnya pemirsa, ada motif dukun tadi ya, supranatural. Kemudian juga ada motif ekonomi. Nah, kalau dari lihat modusnya sendiri, ini mengaku bisa menggandakan uang. Ini modusnya seperti itu, jadi mengajak korbannya. Kemudian saat korban menagih uangnya, mereka dibunuh. Nah, jadi dari motif dan juga modus ini, saya akan ajak Anda kembali ke slide kedua tadi. Mundur sedikit ke belakang, karena hingga poin ini akan bisa terlihat betapa kejinya para pelaku dan akan terlihat kaitannya antara mereka ya. Oke. Jadi kita kembali ke korban, ada 2 TKW yang menjadi korban, yaitu adalah Farida pemirsa, kemudian adalah Siti. 2 ini ya yang di luar dari anggota keluarga. Nah, Siti ini adalah TKW asal Garut, Jawa Barat yang dibunuh dengan cara didorong ke laut dari atas kapal. Siti pada saat itu menagih janji Wawon terkait hasil penggandaan uang. Jadi dia sudah invest dana, kemudian mana nih uangnya nggak ada gitu ya. Lalu dikontaklah ke pelaku, lalu Wawon bilang Siti bisa ambil duitnya yang sudah digandakan di Mataram, Lombok. Namun setelah mereka ada di atas kapal menuju Mataram, Wawon memerintahkan mertuanya, yaitu Noneng, untuk membunuh Siti dengan cara didorong ke laut. Mirisnya pemirsa, setelah itu nyawa Noneng juga turut dihabisi oleh Wawon dan teman-temannya. Jadi jasad Noneng yang diduga dibunuh pada 2020 itu ditemukan di rumah pelaku di Cianjur. Nah, para pelaku ini tidak hanya membunuh orang yang mengancam aksi kejinya terungkap.
Anak di bawah umur juga dihabisi sama mereka. Salah satunya adalah balita yang ditemukan tewas terkubur. Ini adalah Bayu yang tadi saya sudah sebutkan, pemirsa, umurnya 2 tahun. Selain itu percobaan pembunuhan juga dialami oleh Neng Ayu Susilawati alias Ayu. Ini berusia 5 tahun yang saat ini sudah pulih. Jadi Neng Ayu sempat minum kopi beracun juga, namun selamat gitu ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita. Kok Wawon ini tega menghabisi anak kandungnya yang masih balita? Ini motifnya masih didalami polisi. Kenapa Bayu dan Neng Ayu harus dihabisi juga? Nah, Wawon si pelaku ternyata istrinya 6 pemirsa. 3 tewas dalam kasus ini. Pertama adalah Wiwin. Ini saya akan coba, nanti akan kelihatan jadinya pemirsa. Nah, yang kerangka tulangnya Wiwin ini ditemukan dalam lubang di rumah Cianjur. Lalu ada Halimah. Ini istri Wawon juga ya, yang juga dibunuh di Cianjur. Halimah ternyata merupakan ibu dari Ae Maimunah. Ini sudah mulai kelihatan kaitannya pemirsa. Jadi sebelum menikahi Maimunah, Wawon lebih dahulu menikah dengan Halimah. Dari kejadian semua ini, jadi kejadian pembunuhan ini, akhirnya ketahuan. Sehingga mereka membunuh ini pemirsa. Nah dari sinilah baru kelihatan ya. Jadi kejadian-kejadian ini diketahui oleh Ae Maimunah, Ridwan dan Riswandi, akhirnya mereka juga dibunuh. Dan dari kasus inilah, dari kiri ini, kemudian bisa mengungkap semua korban-korban yang di sebelah kanan. Jadi, sehingga seharusnya ini bisa terlihat semua berkesinambungan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita maju lagi. Uang ini atau misalnya polisi ini menemukan hasil kejahatan serial killer ini sampai di angka 1 miliar rupiah pemirsa. Uang ini didapatkan dari 2 TKW yang mereka bunuh, namun sepertinya polisi masih belum puas sehingga soal dana-dana ini belum tuntas katanya, siapa tahu bisa lebih lagi. Nah, uang hasil menipu ini ditampung oleh tersangka Dede Solihudin di rekeningnya, tapi fisik ATM dipegang tersangka Wawon. Polisi melihat ada transfer rutin setiap bulan sejak April 2019. Jadi angkanya adalah akumulasi, bukan sekali transfer, tapi ada continue per bulan. Sehingga ini kemudian temuan dana dan juga korban ini berpotensi masih bisa bertambah. Nah, siapa sangka sebenarnya dari kasus pembunuhan di Bantar Gebang kemudian terungkap semuanya sejauh ini. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya apakah ada kejutan lainnya di komplotan Wawon. Karena menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron bahwa hasil penyidikan saintifik ada potensi para pelaku ini sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Jadi masih terus akan didalami.